Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Destra Aditya dari kelas S6G dengan NPM 2018 1450 1071. Di sini saya ingin memaparkan seminar proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Dengan program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Pendahuluannya dengan latar belakang, pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia. Setiap manusia wajib memperoleh pendidikan baik secara formal maupun non-formal agar terbentuk manusia yang lebih baik dan potensi yang dimiliki manusia tersebut dapat berkembang secara maksimal. Pendidikan mutlak dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang beradab. Pendidikan dengan manusia merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pendidikan mendapatkan oleh manusia sejak manusia berada dalam kandungan. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan akan berpengaruh pada kehidupan masa depan manusia. Pendidikan dapat mengembangkan semua kemampuan dan kepribadian manusia yang mencakup pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilannya. Pendidikan juga bertujuan untuk mengarahkan siswa agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Berkembangnya potensi yang ada dalam diri siswa tentunya melalui proses. Proses tersebut dikatakan sebagai proses belajar. Proses belajar tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, yaitu yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah tersendiri ini ada 5. Yang pertama itu beberapa siswa masih kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran seni tari. Yang kedua, ada perbedaan minat belajar antara siswa yang mengikuti latihan di sanggar dan tidak mengikuti latihan di sanggar. Ketiga, siswa laki-laki kurang berminat untuk mengikuti pembelajaran seni tari ini sendiri. Lalu yang keempat, kurang lengkapnya fasilitas yang mendukung dalam proses pembelajaran seni tari. Lalu yang kelima, guru tidak memberikan materi secara teori, melainkan langsung praktek. Lalu rumusan masalah setelah melakukan observasi di SMP Putra Bangsa dengan memperhatikan norma yang ada setiap prinsip keterbukaan, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana minat belajar siswa pada pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Yang kedua, faktor internal apa saja yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Lalu yang ketiga, faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat minat belajar pada setiap pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Untuk mengetahui faktor internal apa saja yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa pada setiap pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Lalu untuk mengetahui faktor eksternal apa saja yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa pada
setiap pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Lalu yang manfaat penelitian. Manfaat praktis. Adapun manfaat praktis ini dari penelitian ini ialah sebagai berikut. Kalau untuk bagi siswanya itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk meningkatkan minat belajar siswa pada setiap pembelajaran seni tari. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa pada pembelajaran seni tari. Yang ketiga, untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran seni tari. Nah, lalu bagi guru, untuk gurunya sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama, memberikan informasi tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran seni tari, sehingga guru dapat mencari solusi jika ada hambatan. Lalu yang kedua, memberikan motivasi kepada guru tentang pentingnya pemanfaatan fasilitas belajar yang ada di sekolah untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran seni tari. Dan yang ketiga, memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan guru dalam memilih materi dan memaksimalkan pembelajaran seni budaya dan keterampilan SBK seni tari. Untuk pembahasannya itu ada 2 metode. Yang pertama itu hakikat belajar. Hakikat belajar sendiri ini merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan waktu dan proses. Proses tersebut terjadi suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, pengetahuan baru, sehingga kemungkinan terjadi perubahan perilaku yang relatif baik dalam berpikir, merasa maupun dalam bertindak. Lalu untuk yang hakikat pembelajaran sendiri ini, pembelajaran adalah serangkaian proses penyampaian pengetahuan melalui interaksi verbal dan nonverbal antara guru dengan siswa. Siswa dengan siswa yang lainnya, dengan lingkungan. Proses pembelajaran akan menghasilkan perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi. Hipotesis penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dibuat hipotesis penelitian, yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa pada pembelajaran seni tari di SMP Putra Bangsa. Lalu untuk metode penelitian, di sini ada 3 poin. Waktu penelitian itu sendiri dilaksanakan mulai bulan September 2020 sampai bulan Juli 2021. Untuk tempat penelitian itu sendiri itu beralamatkan penelitian merupakan tempat di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan di SMP Putra Bangsa yang beralamat Jalan Kedongdong nomor 581 RT 4 RW 11 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Metode penelitian ini sendiri kita untuk menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jenis sumber data yang kita ambil ini ada kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Populasi dan sampel. Kalau untuk populasi itu wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitasnya dan karakteristiknya tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek itu sendiri. Dan sampelnya sendiri dalam penelitian ini ada beberapa siswa di SMP Putra Bangsa. Dalam pelaksanaannya, penelitian meminta izin kepada pihak SMP Putra Bangsa untuk menyebarkan kuesioner kepada siswanya. Demikian penjelasan seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.